Tahukah kalian bahwa sutradara si Hulk Attorney at Law mengonfirmasi di dalam wawancaranya jika obrolan soal Captain America nggak berhenti sampai di soal dia kehilangan keperjakaannya aja, tetapi juga akan dilanjutkan ke beberapa episode lainnya. So, dengan demikian kini pun muncul dugaan kalau ada pesan tersembunyi yang ingin disampaikan di balik dialog yang terkesan bercanda antara Bruce Banner dan juga Jennifer soal keperjakaan dari Steve Rogers. Well, benarkah dialog ini turut menggambarkan mengenai peran Captain America di film MCU ke depannya? Tanpa basa-basi lagi, mari kita breakdown. Captain America wasn't virgin. Sekedar mengingatkan kembali bahwa bahasan soal keperjakaan Captain America setidaknya muncul selama 2 kali. Momen pertama terjadi ketika Jennifer berbincang dengan Bruce sesaat sebelum mereka dicegat oleh pesawat dari Sakaar. Dan untuk momen yang kedua bisa teman-teman lihat di dalam mid-credit scene dengan pernyataan dari Bruce bahwa Steve Rogers sudah tidak perjaka karena dia kehilangan keperjakaannya pada seorang gadis pada tahun 1943 ketika melakukan tur USO. Nah, kalau kalian jeli, maka di sini Bruce tidak menyinggung nama tertentu dan ini menjadi sangat masuk akal kalau Captain Carter bukanlah orang yang dimaksud karena di dalam film Captain America First Avengers diceritakan bahwa Carter sedang berada di Eropa untuk berperang ketika Steve Rogers melakukan turnya. Saat ini ada banyak banget spekulasi yang beredar, ya seperti misalnya aja ada beberapa yang curiga kalau jangan-jangan cewek-cewek penari yang ada di belakang Captain America ini yang mengambil keperjakaannya, sampai ada juga yang menduga kalau sosok yang dimaksud adalah yang meminta tanda tangan berikut ini. Well, tapi fokus yang pengen gue bahas sebenarnya bukanlah soal siapa sosok yang mengambil keperjakaan dari Steve Rogers, melainkan apa dampak dari momen tersebut. Ya, seperti misalnya aja ada beberapa teori penggemar yang muncul dan mengaitkan momen hilangnya keperjakaan Steve Rogers dengan munculnya kemungkinan kalau bisa saja dia memiliki anak dari hasil hubungannya tersebut. Salah satu yang mendukung dasar teori ini adalah pesawat yang muncul ketika Bruce dan juga Jennifer sedang berkendara dan berbicara soal keperjakaan dari Captain America. Sebagai informasi bahwa diduga pesawat ini telah dikendarai oleh anak Hulk yang bernama Sakaar dan akan menggiring masa depan Hulk di MCU dengan merilis film solonya yang bertema World War Hulk. Kecurigaan ini pun sebenarnya bisa dimaklumi karena Sakaar mulai diperkenalkan di dalam komik World War Hulk nomor yang kelima dan merupakan anak dari hubungannya dengan Kyra saat berada di planet Sakaar. So, kalau Hulk aja bisa dicurigai punya anak, maka balik lagi ya teman-teman ke topik soal Captain America, benarkah dia memiliki anak yang belum pernah diceritakan di MCU? Well, jawabannya adalah ternyata di dalam komik Steve Rogers memang memiliki 2 anak dan fun fact-nya keduanya bukan hasil hubungan dengan Peggy Carter. Sekedar disclaimer terlebih dahulu biar kalian gak kaget bahwa menurut versi komiknya, ibu dari anak-anak Steve Rogers ini tentu sangat berbeda secara timeline dan juga karakter lain yang pernah disebut di film MCU. So, untuk itu gue akan menjelaskan terlebih dahulu menurut versi komiknya, baru kemudian membahas soal siapa sosok yang kemungkinan menjadi ibu di dalam versi MCU, atau dengan kata lain yang dibahas merebut keperjakaan Steve pada episode pertama dari si Hulk. Di dalam series Next Avengers Heroes of Tomorrow, diceritakan bahwa Steve Rogers dan juga Black Widow ternyata punya anak laki-laki yang bernama James Rogers yang menjadi anggota dari Next Avengers. Sama seperti ayahnya, James memiliki ketahanan fisik, kelincahan, dan bahkan kekuatan yang di atas manusia normal. Hanya saja yang mungkin sedikit berbeda adalah perisai Captain America yang dimilikinya sudah dimodifikasi oleh Tony Stark sehingga lebih canggih dan juga bisa memblokir segala bentuk energi fisik dan juga berbagai macam senjata. Sedikit fun fact soal James Rogers adalah ternyata dia berada di satu tim yang sama yaitu Next Avenger dengan Azari yang merupakan anak dari T'Challa. Azari pun belakangan ini dirumorkan bakalan disebut di dalam film Black Panther Wakanda Forever sebagai anak hasil hubungan antara T'Challa dan juga Nakia. Selain James Rogers, Captain America juga memiliki anak perempuan yang bernama Sarah Rogers. Di dalam komik What If nomor 114, Sarah dikisahkan sebagai anak dari Steve Rogers dan juga mutant X-Men yang bernama Rogue. Sedikit fun fact buat kalian, kalau konteks Rogue yang dimaksud adalah mutan yang menyerap habis kekuatan dari Carol Danvers, so ketika Sarah ini dilahirkan, maka dia memiliki kekuatan dahsyat seperti Captain Marvel dan juga kelincahan serta kecerdasan memimpin seperti halnya Captain America. Selain itu, Sarah juga dikenal punya peran yang sangat penting, tepatnya di dalam Secret Wars, yang dimana dia memimpin para anggota superhero muda untuk melawan anak dari Victor Von Doom, yaitu Vincent Von Doom.
Kepahlawanan Sarah saat berada di medan pertempuran Battleworld ini bahkan sempat membuatnya mengalami momen seperti sang ayah, yaitu dia bisa mengangkat Mjolnir ketika mengajar Vincent dan juga pasukan Dr. Doom lainnya. My house! Let's go, man. So, dengan latar belakang kejadiannya di tahun 1943, dan seharusnya secara logika Black Widow maupun Rogue belum eksis, maka gimana ya caranya keturunan Steve Rogers hasil hubungan puluhan tahun lalu itu bisa masuk ke dalam MCU? Well, pada teori pertama percaya bahwa keturunan dari Steve Rogers dengan manusia biasa sangat mungkin diperkenalkan punya kemampuan super yang turun dari ayahnya, tetapi di sisi lain dia sudah tua. Sekedar mengingatkan kembali bahwa serum super memang meningkatkan kekuatan penggunanya dan bisa diwariskan ke dalam keturunan selanjutnya meskipun di sisi lain tidak menghalangi proses penuaannya seperti misalnya kemunculan Steve Rogers tua di dalam film Avengers Endgame. Sementara itu, kalaupun misalnya keturunan Steve Rogers memang masih eksis tetapi dia digambarkan masih muda, maka bisa saja statusnya bukanlah anak langsung melainkan cucu dari Captain America. Asumsi teori ini didasarkan dengan eksisnya Elijah Bradley sebagai cucu dari pengguna serum super Isaiah Bradley yang sudah muncul di dalam film Falcon and the Winter Soldier. Berikutnya untuk teori yang kedua meyakini bahwa bisa saja perempuan yang merebut keperjakaan Steve bukan dari manusia biasa, melainkan seorang mutan. Salah satu yang mendasari eksisnya mutan dikaitkan dengan film Wolverine Origin yang menggambarkan bahwa dia juga sudah eksis sejak tahun 1800-an dan bahkan juga sempat terlibat di dalam Perang Amerika. So, berdasarkan referensi tersebut, maka ada juga kalangan penggemar yang berpendapat kalau bisa saja meskipun timelinenya berbeda dan juga tidak disatukan dalam satu frame yang sama, tetapi ada juga mutan lain yang sudah eksis meskipun belum sempat diceritakan dan bahkan dikisahkan berhubungan intim dengan Steve Rogers. Sedikit fun fact buat teman-teman, kalau organisasi terlarang yaitu New World Order yang menjadi musuh Captain America, pertama kali diperkenalkan di dalam series komik Incredible Hulk nomor 403. Sementara itu kejutannya nggak berhenti sampai di sini ya teman-teman, karena Easter egg shield Captain America yang berada di dalam kondisi terbenam di dalam es juga sempat muncul di dalam film dengan judul yang sama seperti komiknya, yaitu The Incredible Hulk, yang sekaligus menggambarkan kalau Captain America terjebak di dalam es puluhan tahun dan beberapa tahun mendatang berhasil dipulihkan. So, dari beberapa fakta ini maka nggak heran ya kalau misalnya Hulk akan sering menyebut soal Captain America, mengingat keduanya memang saling berkaitan. Dan nggak menutup kemungkinan juga sih kalau misalnya Easter egg yang diyakini penggemar terhubung dengan keturunan Steve Rogers, serta sekaligus menjadi petunjuk soal film Captain America New World Order yang akan dirilis beberapa tahun mendatang. Sementara itu, Marvel sih sejauh ini mengatakan kalau percakapan soal keperjakaan Steve Rogers yang ditampilkan sebenarnya berasal dari teori penggemar yang beberapa waktu lalu sempat ramai dibahas. So, dengan kata lain, Marvel pun ingin membuktikan kedekatannya dengan antusiasme penggemar dan sekaligus menjawab teori tersebut di dalam kanon dari MCU. Nah, sekarang silakan tulis teori kalian, kalau misalnya nih Steve Rogers memang punya keturunan, maka siapa ya wanita yang merebut keperjakaannya? Dan seperti biasa juga, kalau kalian suka dengan pembahasan seperti ini, maka jangan lupa untuk subscribe Moviespedia sekarang juga dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan informasi menarik lainnya seputar dunia film. Gue Adi pamit, tetap sehat serta semangat buat kalian, dan peace out.